Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wansyur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di majelis yang insya Allah memuliakan ini. Kita sekarang sampai kepada pembahasan masih dalam pembahasan i'rab dan kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita setelah sebelumnya kita mengkaji tentang i'rab beserta pembahasan i'rab beserta i'rabnya yang 4 itu. Dan kita sekarang akan lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya mengenai tentang lafaz, lafzon, dan takdiron tersebut. Sebelumnya, kalau ada yang mau tanya silakan. Ada diskusi juga silakan terkait dengan materi yang kemarin belum difahami. Oke, nggak ada ya. Baik, yuk kita mulai. Kemarin kita katakan bahwasanya i'rab dari lafaz al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran, itu punya 4 i'rab. Pertama, dia sebagai hal dan itu dibantah sebab hal itu nggak bisa datang dalam keadaan masdar. Yang kedua menjadi maf'ul. Yang ketiga menjadi maf'ul mutlak. Yang keempat, dia menjadi idhofah yang dimana mudhof ilaihnya dihapuskan. Nah, itu adalah i'rab, dan yang terakhir ada i'rab kelima adalah i'rab ketika kana kana yang mana isim kana dan kananya itu dihapuskan dan hanya tersisa dengan khobar kana saja. Dan itu adalah pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan intibab, yaitu apa yang dimaksud dengan taghyir dalam kalimat ini. Oke. Nah, sekarang coba baca siapa nih ya? Giliran siapa bentar. Saya cek lagi. Sebentar. Kita mulai dari awal lagi. Coba Mbak Wika. Ada Mbak Wika? Kita coba ulang lagi. Oke. Silakan Mbak Wika dibaca dari yakni anna taghyira imam manfudun bihi ila ghairi dzalik. Silakan dibaca Mbak Wika. Ada kendala? Dari Mbak Wika? Beliau lagi ini Ustadz, Oke deh kalau lagi gitu. di bus Ustadz. Baik. Mbak Wahidah, tafadhol Mbak Wahidah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. يعني أن التغيير إما ملفوظ به نحو يضرب زيد وإعرابه يضرب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة ولن أضرب زيدا وإعرابه لن حرف نفي ونسب واستقبال وأضرب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا وزيدا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة ولم أضرب زيدا وإعرابه
لم حرف نفي وجزم وقلب وأضرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا وزيدا مفعول به منصوب بالفتحة ونحو مررت بزيد وإعرابه مررت فعل وفاعل وبزيد جر ومجرور متعلق بمررت وعلامة جره الكسرة الظاهرة. Eh, lagi Ustaz. Hmm. Boleh ya Ustaz. فإن تغيير في هذه الأمثلة ظاهر في الاسم والفعل Barakallahu fiik. Oke, وإما cukup. Ah, Taib, alhamdulillah kita bacanya mumtaz. Barakallahu fiik. Oke, yuk lanjut. Kita kemarin di pelajaran yang lalu kita sudah sepakati bahwasannya i'rab itu adalah perubahan akhir. I'rab adalah perubahan akhir. Baik itu secara lafzon maupun secara takdiron. Dan kemarin kita juga sudah bahas mengenai tentang ahwal yang dimaksud oleh musonif kita ketika mengatakan taghyiru ahwal awakhiril kalimat. Yang mana di situ ada zat, yang mana di situ ada sifat. Yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Jadi silahkan nanti kalau misalkan ada yang ketinggalan, silahkan merujuk ke pertemuan yang lalu. Karena pertemuan yang lalu dan pertemuan yang hari ini itu agak sedikit berbeda pembahasannya. Karena kalau yang sekarang sudah kalau yang kemarin itu teorinya bahasanya, kalau yang sekarang itu lebih ke arah penerapan dari teori yang kemarin sudah disampaikan. Dikatakan di sini yakni maksudnya dari perkataan al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati lafdhan dan takdiron. Maksudnya adalah anna taghyira, bahwasanya perubahan itu imma malfuzun bihi. Artinya perubahan dari sebuah kalimat yang awalnya belum masuk ke dalam tarkib atau belum masuk ke dalam susunan kalimat, kemudian dia masuk ke dalam susunan kalimat, maka harokat akhir dari lafaz tersebut atau kalimat tersebut itu ada perubahan. Kalimat Zaid yang tadinya harokatnya sukun, sebab dia belum masuk ke dalam tarkib. Ketika masuk ke dalam tarkib, dia nampak adanya perubahan. Dari mana kita tahu nampak perubahan? Lafaz kita mengucapkan dal dengan harokat sukun. Zaidun. Artinya, lafaz dal yang diharokati dhammah tersebut mengalami perubahan berupa perubahan secara lafaz. Dikatakan di sini, yadribu Zaidun wa i'rabuhu yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammati dhahirati. Nah, ini coba kasih tanda ya. Kasih tanda kalau ada i'rab seperti ini, i'rab fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammati dhahirati, berarti ini i'rab versi orang yang mengatakan bahwa i'rab itu secara lafzi dan bukan maknawi. Kasih tanda. Oke. Ini merupakan tata cara i'rab yang mengatakan i'rab itu bermakna lafzi, bukan maknawi. Oke. Nah, Zaidun fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Beliau mengucapkan hal yang sama lagi. Ini adalah cara mengi'rab orang yang mengatakan bahwasanya i'rab itu adalah bermakna lafzi. Tapi diperhatikan yang kedua, musonif kitab menggunakan tariqah i'rab yang kedua. Ketika dicontohkan walan adriba zaidan. Walan lan zaidan, di sini lan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin, nanti akan kita jelaskan apa itu. Adriba
fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Nah, ini merupakan thoriqah orang yang mengatakan bahwasanya i'rab itu adalah sesuatu yang maknawi. Ini adalah thoriqah kedua untuk mereka yang mengatakan i'rab itu adalah sesuatu yang maknawi. Oke. Saya ulangi lagi. Di hal pertama di kata-kata fa'ilun marfu'un bi dhammah, dan yang kedua fi'lun mudhari'un marfu'un bid dhammah, ini adalah untuk mereka yang mengatakan bahwasanya i'rab itu bermakna lafzi. Sedangkan thoriqah yang kedua yang mengatakan adriba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu, ini adalah thoriqah mengi'rab, tata cara mengi'rab untuk mereka yang mengatakan i'rab itu adalah sesuatu yang maknawi. Oke, itu tambahan dari saya. Tapi musonif kitab di sini nggak ngomong seperti itu. Musonif kitab di sini pengen sampaikan begini. Coba deh kalian perhatikan kalimat Zaid sama kalimat doroba. Yang di situ ada ketambahan harfu ziyadah pada mudhari'nya. Di sini dikatakan yadribu. Ba-nya berubah, ba-nya awalnya adalah harokatnya dhammah. Kemudian ketika kemasukan lam menjadi adriba. Menjadi adriba. Berarti di sini ada perubahan dari ba yang awalnya dhammah menjadi fathah. Itu satu. Yang kedua, coba kalian perhatikan Zaid. Kalimat Zaidun ketika dikatakan yadribu Zaidun, harokatnya yang tadinya sukun berubah menjadi dhammah. Lalu ketika dikatakan lan adriba Zaidan, dalnya berubah menjadi fathah. Khulasohnya dari saat itu adalah bahwasannya ada perubahan secara lafaz yang terjadi pada kalimat doroba, yadribu, dan kalimat adribu menjadi adriba. Lalu yang kedua, atau contoh ketiga, walan adrib zaidan. Kalimat doroba yang tadinya fathah berubah menjadi sukun. Sebab ada lam di sini. Begitupun juga dengan kalimat zaidan. Kalimat zaid yang tadinya dhammah berubah menjadi fathah, kemudian menjadi kasroh, ada perubahan secara lafaz. Pada kalimat marortu bi zaidin. Yang mana kesimpulannya kata musannif kitab, fa inna taghyira fi hadhil amthilati zahirun, kata beliau. Bahwasannya perubahan yang ada pada contoh-contoh yang tadi disebutkan itu nampak pada isim dan pada fi'il. Baik itu pada kalimat doroba, yadribu, kalimat yadribu maupun kalimat adrib. Yang kedua, perubahan kalimat zaidun yang awalnya sukun ketika sendiri masuk ke dalam tarkib berubah menjadi dhammah, kemudian berubah menjadi fathah, kemudian berubah menjadi kasroh. Itu semua ada yang menyebabkan. Dan faktor penyebab itu karena faktor penyebab itulah akhirnya huruf dal yang ada pada kalimat zaid mengalami perubahan. Yang mana perubahannya itu nampak pada ucapan kita. Nah, inilah yang sering disebut oleh para ulama disebut sebagai namanya i'rab lafzi. Karena nanti ada i'rab namanya i'rab takdiri. Kalau yang ini disebut sebagai namanya i'rab lafzi. Oke, sampai di sini. Tafadhol kalau ada pertanyaan.
Oke, saya ulangi lagi. Mungkin tadi ada beberapa istilah yang agak samar. Oke, saya ulangi lagi ya. Di awal dulu, di awal 2 pekan yang lalu, kita sudah mengatakan bahwasannya ulama memaknai i'rab dengan 2 makna. Memaknai i'rab dengan 2 makna. Pertama, mereka mengatakan i'rab itu sifatnya atau maknanya adalah lafzi. Sedangkan yang kedua, i'rab itu adalah sesuatu yang maknawi atau sifatnya makna, secara makna saja. Itu nampak kita lihat pada tata cara mereka mengi'rab. Kalau orang yang mengatakan i'rab itu maknanya adalah lafzi, maka cara mengi'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammah. Karena bagi mereka dhammah itulah i'rab atau bahasa kita bariz. Sedangkan orang atau ulama yang mengatakan bahwasanya i'rab itu maknanya apa? I'rab itu adalah sesuatu yang maknawi, itu mereka katakan adriba, tata cara mengi'rabnya adalah fi'lun mudhari'un mansubun. Mansub itu adalah i'rabnya dan nggak nampak. Maka perlu ada alamat untuk mengetahui perubahan yang secara maknawi tersebut dengan mengatakan wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Maka ini adalah tata cara ulama yang mengatakan bahwasanya i'rab itu adalah sesuatu yang maknawi, bukan sesuatu yang lafzi. Itu mustalahat pertama. Oke. Mustalahat kedua yang mirip-mirip dengan mustalahat yang pertama mengatakan bahwasanya taghyir yang ada pada kalimat zaid, taghyir yang ada pada kalimat fi'il mudhari yadribu dan adribu dan adriba dan adrib ini, mereka sepakat bahwasanya ini adalah i'rab atau taghyir yang berupa lafaz. Taghyir yang bisa dilihat secara lafaz, nampak pada ucapan. Dan ulama sering mengatakan ini disebut sebagai juga mustalahatnya adalah i'rab lafzi. Oke. Apa perbedaan antara i'rab lafzi dengan i'rab bermakna lafzi, Ustaz? I'rab lafzi adalah i'rab yang kelihatan perubahannya di dalam ucapan. Sedangkan i'rab bermakna lafzi adalah bahwasannya i'rab itu adalah perubahan yang nampak atau perubahan akhir yang nampak pada lisan. Oke. Ada perbedaan atau bingung? Perlu diulang lagi? Boleh diulang Oke, baik. yang saya Oke, saya ulangi lagi ya. Apa perbedaan antara i'rab lafzi dengan i'rab bermakna lafzi? Baik. Kalau i'rab lafzi adalah sebuah istilah yang digunakan oleh para ulama untuk mengatakan bahwasannya ada perubahan dari sebuah huruf yang ada pada isim maupun fiil yang itu nampak pada ucapan. Seperti kalimat zaidun, zaidin, dan zaidan. Perubahan harokat yang ada pada kalimat zaid ini itu disebut sebagai namanya i'rab lafzi.
lafzi. Baik. Oke. Ini adalah i'rab lafzi. Yang kedua, ada istilah i'rab bermakna lafaz. I'rab bermakna lafaz. Artinya perubahan dari dom apa? Perubahannya itu adalah lafaz. Perubahannya itu terjadi karena ada perubahan lafaz. Yang tadinya sukun menjadi dhammah. Nah, ini adalah i'rab bermakna lafzi. Oke. Mirip-mirip tapi irisannya itu ada di kalimat perubahan antara i'rab bermakna lafzi dan i'rab lafzi itu. Ya, irisannya ada di kalimat perubahan yang mana perubahan secara lafaz itulah yang menggabungkan antara i'rab bermakna lafzi dan i'rab lafzi tersebut. Nah, oke. Tafadhol kalau ada yang mau bertanya lagi. Atau ada yang mau menyimpulkan pemahaman yang sudah didapatkan. Tafadhol. Kalau ada kebingungan, Masih belum ini Ustaz. Kok kayak sama gitu oke, baik. mengenai apa namanya yang tadi kan kalau i'rab secara lafzi yang terucapkan perubahannya. Mm-mm. Terus satu lagi apa? Jadi ada i'rab lafzi, ada i'rab bermakna lafzi. Kirain i'rab secara lafzi dan juga taghyir secara lafzinya gitu Ustaz. Taghyir yang sekarang lagi dibahas tadi. Taghyir yang lagi sekarang dibahas itu adalah disebut oleh para ulama disebut sebagai namanya i'rab lafzi. I'rab Lafzi. I'rab lafzi yang lagi dibahas oleh para ulama ini, yang lagi kita bahas ini disebut oleh para ulama disebut sebagai namanya i'rab lafzi. Sedangkan pembahasan kita yang kemarin di 2 minggu kemarin itu adalah i'rab bermakna lafzi. Afwan, kalau begini, ini saya cek dulu ya mafhumnya ya, Ustaz ya. Jadi saya buatnya gini, i'rab bermakna lafzi itu perbedaan makna dari perubahan harokat. Terus saya buatnya i'rab lafzi, tanda i'rabnya berupa harokat atau huruf yang dibaca. Salah nggak Ustaz kalau Betul itu, betul. Oh ya, Ustaz. Itu i'rab bermakna lafzi ya. Oke, ada lagi coba. i'rab bermakna lafzi tadi itu berarti yang takdiri. Gimana? Lafzi dan takdiri maksudnya kan tadi ada lafzi sama maknawi kan. Nah, kalau i'rab bermakna lafzi itu nanti lawannya i'rab bermakna maknawi. Lawannya. Oke, kalau i'rab lafzi nanti lawannya adalah i'rab takdiri. Taib. Semoga nggak bingung. Jadi kalau i'rab bermakna lafzi nanti temennya adalah i'rab bermakna maknawi. Tapi kalau i'rab lafzi nanti lawannya adalah i'rab takdiri. Nanti di situ ada perbedaannya di situ. Oke. Nah, i'rab bermakna lafzi lawannya adalah i'rab bermakna maknawi. Sedangkan i'rab lafzi lawannya adalah i'rab takdiri yang nanti akan kita bahas. Dan hari ini kita bahas. Coba. Ada kebingungan Berarti nggak? ketika diurai dalam i'rab itu baru kelihatan yang si lafzi tadi, yang i'rab lafzi. Atau
Nggak, atau tadi perubahan dalnya tadi. Ulang lagi coba Gimana Ustaz? pertanyaannya. Kan tadi kata Ustaz maksudnya fa'ilun marfu'un Hmm. bidommatil dhahirah kan itu It, lafzi itu. itu i'rab yang i'rab untuk tata cara mengi'rab untuk mereka yang meyakini bahwasanya i'rab bermakna lafzi. Ini cara mengi'rabnya. Gitu. Sedangkan yang ini untuk tata cara mengi'rab mereka yang mengatakan bahwasanya i'rab itu bermakna maknawi. Nah, baik mereka yang mengatakan i'rab itu maknawi ataupun i'rab itu bermakna lafzi, mereka semua tergabung dalam pembahasan i'rab lafzi. Pembahasan kita sekarang ini. Nah, baik. Jadi i'rab lafzi itu, saya ulangi lagi, i'rab bermakna lafzi adalah sesuatu yang didatangkan, sesuatu yang datang tersebab ada amil yang mengenai kalimat yang mana perubahan tersebut itu berupa harokat maupun huruf. Itu i'rab bermakna lafzi. Nah, i'rab bermakna lafzi adalah perubahan yang terjadi sebab ada amil yang mengenai suatu kalimat yang mana perubahannya itu berupa harokat dan berupa huruf. Itu i'rab bermakna lafzi. Sedangkan i'rab bermakna maknawi, i'rab bermakna maknawi adalah i'rab atau perubahan suatu kalimat yang mana perubahannya itu hanya secara makna saja yang ada dalam benak kita. Lalu untuk mengetahui perubahan yang ada dalam benak kita tersebut direpresentasikan dengan domah dan dengan sesuatu yang menjadi pengganti dari domah. Yang mana kalau dilihat dari tata cara mengirobnya, mereka mengatakan wa alamatuhu wa alamatu nasbihi al-fathatu adz-dzahiratu. Artinya di sini perubahannya itu secara makna dalam kepala mutakalim. Tetapi kalau dari secara tulisan dan secara lisan itu dialamatkan, ditandai dengan adanya fathah pada akhir sebuah kalimat. Nah, ini adalah mereka yang mengatakan i'rab itu bermakna maknawi. Baik ya. Oke. Ada diskusi lagi? Silakan. Kalau ada yang bingung coba silakan juga ditanyakan. Berarti kalau dibuat lingkaran besar itu ini bahasa tentang i'rab lafzi ya. Betul. Nah, dalamnya itu ada makna lafzi dan makna maknawi gitu ya Ustaz. Boleh kayak gitu. Berarti sama kayak nanti ditakdiri juga ya, ada yang dia Iya, maknanya lafzi dan betul. gitu. Oke. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini saya bukan bermaksud untuk memusingkan, enggak, tapi supaya jelas antar istilah bisa kita pakai dengan tepat guna. Gitu. Karena nanti ada beberapa mustolahat itu yang saling bercampur.
Apalagi dalam ilmu nahwu ini ada beberapa mustalahat yang bercampur. Khawatir nanti kita karena adanya keserupaan akhirnya mengumumkan segalanya, mengeneralisir. Oh ini maknanya ini, oh enggak. Masing-masing ada mustalahat dan setiap mustalahat punya penunjukan yang tidak sama dengan penunjukan yang lainnya. Jadi itu apa namanya tujuan saya. Ini kalau kayak gini disebut oleh para ulama disebut sebagai namanya tahrir mustalahat. Jadi kita membedakan dulu, merincikan masing-masing mustalahat yang keluar dari suatu fan ilmu. Baik ya. Nah, balik lagi ke pembahasan Ustaz, kita. Afwan, eh, ada nggak uslub biar kita gampang tahu kalau itu penulisnya lagi buat itu i'rabnya i'rab bermakna maknawi atau i'rab yang bermakna lafzi? Ada nggak Oke, uslubnya, Ustaz? Atau memang ada. udah? Pertama, kita lihat jadi gini. Kalau apa ya? Sebentar. Oke. Ya. Jadi begini. Jadi i'rab yang bermakna maknawi itu para ulama mengistilahkan dengan istilah taghyir. Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Ajurum. Taghyir awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au takdiron. Itu adalah apa namanya? Ulama yang mengatakan bahwasanya i'rab itu bermakna bermakna maknawi. Sedangkan ulama yang mengatakan i'rab itu bermakna lafzi, beliau mengistilahkan dengan maji'a libayani muqtadol amil. Oke, sebentar. Tulis Ustaz. Ya, baik. Sebentar. Nah, saya siapin dulu device-nya. Bentar. Oke. T, ya. Oke, type. Nah, pertama, kita ketika membahas i'rab itu, kita membahasnya secara makna dulu. Min haitsu al makna. Dari sisi maknanya. Ketika kita membahas i'rab dari sisi makna, maka nanti di sini ada dua cabang. Pertama, al-i'rab bimakna al-lafzi. Yang kedua, al-i'rab bimakna al-maknawi. Ketika dikatakan i'rab itu bermakna lafzi, maka bahasa dari para ulama sering mendefinisikan maji'a
Maji'a bihi libayani libayani muqtadul amil. Muqtadul amil. Sesuatu yang didatangkan dengannya untuk menjelaskan bahasanya muqtadha itu keharusan dari sebuah amil yang direpresentasikan dengan harokat au huruf au hadfin au sukun. Jadi domah itu adalah i'rab. Kalau menurut mereka yang mengatakan i'rab itu bermakna lafzi. Maji'a libayani muqtadul amil min harokatin au harfin au hadfin au sukun. Sedangkan mereka yang mengatakan bahwasanya i'rab itu bermakna maknawi, mereka mengistilahkan dengan taghyiru ahwal awakhiril kalim likhtilafil awamil ad-dakhilati alaiha lafzon au takdiron. Nah, ini adalah perbedaan i'rab secara makna. Jadi, apa namanya? Yang ini itu perubahan harokat adalah i'rab, sedangkan yang ini perubahan harokat adalah alamat dari i'rab. Oke, yang ini menganggap perubahan harokat adalah i'rab, perubahan harokat adalah i'rab, perubahan harokat atau huruf adalah i'rab, sedangkan ini menganggap perubahan sedangkan yang ini menganggap harokat adalah alamat i'rab. Harokat atau huruf adalah alamat i'rab. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan antara makna lafzi dan makna maknawi. Jadi kalau yang mereka mengatakan i'rab itu maknanya lafzi, mereka menganggap perubahan harokat itu adalah i'rab. Sedangkan i'rab itu bermakna maknawi, harokat dan huruf adalah alamat i'rab. Perubahannya di mana? Perubahannya ada di benaknya mutakalim dan benaknya mukhatab. Itu perubahannya di situ. Sedangkan harokat dan huruf itu adalah alamat i'rab. Nah, ini perbedaan antara i'rab bermakna lafzi dan i'rab bermakna maknawi. Baik. Sudah jelas sampai sejauh ini? Bisa difahami? Nah, dari dua pendapat ini lahirlah dua tata cara mengi'rab. Yang tadi kita sebutkan. Yang satu mengatakan fa'ilun marfu'un bid dhammah. Kalau ini fa'ilun marfu'un bid dhammah.
Yang ini mengatakan fa'ilun marfu'un bid dhammah. Ini kalau mereka yang menganggap i'rab itu adalah i'rab bermakna lafzi. Sedangkan i'rab itu bermakna maknawi, mereka mengatakan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, ini perbedaan. Tata cara mengi'rab, mereka yang menganggap i'rab itu lafzi, bermakna lafzi, dan i'rab itu bermakna maknawi. Nah, masing-masing dari kedua pemaknaan ini, itu mereka sama-sama berserikat di dalam i'rab lafzi dan i'rab takdiri. Nah, jadi i'rab lafzi itu punya i'rab lafzi dan i'rab takdiri. Yang ini juga punya i'rab lafzi dan ini punya i'rab takdiri juga. Nah, yang kita bahas hari ini adalah i'rab takdiri dan i'rab lafzi. Oke. Ada pertanyaan lagi sampai sejauh ini? Ustaz, berarti keduanya mempunyai itu ya, i'rab lafzi dan i'rab takdiri. Betul. Keduanya ini ya. Betul, keduanya punya itu. Ya, Ustaz. Oke. Dari Bu Rani ada pertanyaan nggak? Mbak Wahidah, Mbak Widya? Coba saya tanya Mbak Nia, Mbak Anissa, Bu Enda. Coba saya mau dengar, ada kesulitan nggak? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Dari Mbak Widya. Sudah, Ustaz. Ayo. Dari Bu Rani ada, Bu Enda. Terus nanti yang dipakai yang mana, Ustadz? Dipakai dua-duanya gitu ya? Tergantung. Nanti yang dipakai yang mana, Ustadz? Yang dipakai tergantung penulis kitab. Kalau jurumiyah, pakai yang makna-maknawi. Tapi kalau kitab Qatrun Nada, kitab Suzuru Zahab, kitab Alfiyah Ibnu Malik, mereka menggunakan i'rab bermakna lafzi. Tergantung musonif kitab. Oke. Karena kita lagi belajar kitab jurumiyah, maka yang sebelah kiri, yang i'rab bermakna maknawi. Oke. Nah, ada lagi yang lain, silakan. Tapi Ustadz, dikira saya dulu itu misalnya beli kitab i'rab nih. Ternyata dia itu i'rabnya itu seluruhnya itu kan lafzi Ustadz, yang fa'ilun marfu'un bi dhammah dhahirah. Kirain saya itu adalah bentuk uslub untuk para pemula gitu, Ustadz. Dikira saya. Karena sedikit kan ucapan kalimat-kalimatnya sedikit. Sedangkan kan kalau misalkan waktu belajar sama Ustadz Jurumiyah waktu itu kan cukup panjang ya, sampai mana amin zuhuriha, itu istighfar gitu-gitu kan. Berarti maksudnya tuh bukan ke uslub mempermudah ya, tapi ada i'rab yang bermakna ini gitu ya Ustadz ya. Betul, betul. Betul. Nanti kita ngajar juga, kita harus pilih salah satu. Jangan, dan harus konsisten dengan sesuatu tersebut. Biar nanti ketika kita ngajar, kita tidak, membingungkan mereka. Konsisten pada satu mustalahat. Ada lagi? Afwan, Ustadz. Ah. Sebenarnya kan nggak jauh berbeda ya. Kalau yang tadi lafzi kan fa'ilun marfu'un bid dhammah. Kemudian yang tadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi bid dhammah.
Oh, alamat Eh, rofihi dhammah, nggak ada baknya dia. oh, Heeh, alamat rafihi dhamma. heeh. Sebenarnya apa bedanya gitu? Sama aja. Sebenarnya memang nggak ada bedanya, cuman ini kan apalagi dalam rangka teoritis, teori. Dalam teorinya begini, gitu. Jadi nanti setiap gini, kenapa kok Ustadz kalau nggak ada bedanya? Udah gitu kan sama aja Ustadz. Enggak, gini. Kita jadi tahu nanti kenapa kok para ulama kok seribet ini membahas padahal sesuatu yang sama. Enggak. Sebenarnya para ulama itu ingin mencoba ngasih tahu kita tentang bagaimana cara berpikir mereka. Itu satu, yang harus kita pahami itu di situ. Dan hampir seluruh pembahasan di Sakofah Islamnya itu kayak gitu juga. Pembahasannya satu, dan maknanya satu. Tapi kenapa kok ulama itu berbelit-belit dalam membahas satu soal? Enggak. Ulama itu bukan untuk mempersulit kita, tapi ulama itu pengen mengajarkan kepada kita bagaimana cara pikir mereka. Ini loh cara pikirku, dan inilah hasilnya. Nah, ulama yang lain mengistinbat hal yang sama. Lalu mereka tuangkan cara pikir mereka, dan mereka tunjukkan ini hasilku. Dan itu apa namanya, para ulama itu kayak gitu, dia selalu kayak gitu. Jadi mereka itu kadang suka nggak percaya dengan hasil orang lain. Mereka rujuk sendiri, mereka cari tahu sendiri, mereka gunakan kaidah fikir mereka yang sudah mereka pelajari dari guru-guru mereka, kemudian mereka tuangkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menuangkan ide. Gitu. Bukankah kita ketika menuangkan ide, kita akan kasih tahu tentang cara pikir kita. Meskipun pada akhirnya nanti kita punya hasil yang sama. Ya memang begitulah cara pikirnya ulama gitu. Nah, ini jadi ulama itu pengen ngajarin kita tentang seperti itu. Bagaimana cara pikir mereka dan bagaimana cara mereka mendapatkan hasil. Sehingga nanti ketika ada perdebatan misalnya contoh paling sederhana. Ketika misalnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan lan itu litakbid. Sedangkan jumhur ulama itu mengatakan lan itu bermakna nafyu mutlak. Lalu kita diserang, atau Syekh Taqiyuddin diserang misalnya. Wah, Syekh Taqiyuddin Mu'tazilah. Oh, kok bisa dikatakan Mu'tazilah? Iya, lan bermakna ta'bid itu adalah pendapatnya Zamakhsyari. Dan Zamakhsyari itu Mu'tazilah. Oh, santai dulu. Jangan kamu buru-buru menghakimi. Dilihat dulu cara beliau mengistinbat. Bukan berarti hasil yang sama itu bukan berarti sependapat. Bisa jadi sesuatu yang lain. Gitu. Zamakhsyari itu menganggap lan itu litakbid sebab beliau mengatakan dan beliau mengistinbat dari dua ayat yang beliau sampaikan di dalam kitabnya. Sementara Syekh Taqiyuddin itu juga punya cara yang berbeda dengan cara mengistinbat apa yang disampaikan oleh Zamakhsyari di dalam kitabnya. Meskipun hasilnya sama-sama lan itu litakbid, tapi bukan berarti Syekh Taqiyuddin itu mengikut dengan tamaman apa yang dikatakan oleh Zamakhsyari. Di situ kan kita bisa menaruh mahal niza bahasanya itu kalau dalam perdebatan itu. Di mana titik persikuannya itu di mana, persilangannya itu di mana. Sehingga kita bisa nih dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa mendudukkan setiap permasalahan itu dengan tepat. Sehingga nggak ada no hard feeling, nggak ada sakit hati ketika ketika kita menyampaikan ide. Nah, inilah torikonya para ulama dalam mereka mengardul masalah, menjabarkan permasalahan. Dan hasil yang sama itu belum tentu tata caranya itu berbeda. Hasil yang sama itu belum tentu sama dalam tata cara berprosesnya. Bisa jadi sesuatu hal yang berbeda. Nah, ini faidahnya. Gitu ya. Ini saya mau ngasih tahu beginilah torikohnya para ulama. Berarti yang dikoreksi itu adalah proses. Jadi kalau bahasa saya itu gagasan tentang berproses itu yang harus kita koreksi. Gitu. Kok bisa kamu menghasilkan
ide seperti ini. Nah, yang kita koreksi itu gagasan berprosesnya, bukan hasilnya gitu. Karena bisa jadi hasil yang buruk atau hasil yang salah itu sebab karena proses pengistinbatan mereka yang keliru. Nah, yang kita serang itu di situ kalau kita mau berdebat, bukan hasil akhir. Nah, inilah kurang lebih ya Bu Rania, panjang lebar saya mengenai jawaban atas kalau gitu, kalau sama aja ngapain Ustaz kita repot-repot? Enggak, ada faedahnya. Dan beginilah kita cara berpikirnya para ulama. Baik. Ada lagi diskusi? Oh iya. Seperti misalnya begitu Ustaz. Ketika mereka istihad, prosesnya berbeda, bisa jadi sama hukum yang dihasilkan, bisa jadi berbeda gitu ya. Betul. Karena proses itulah yang harus kita kritisi dan yang harus kita serang kalau misalkan gagasannya, kalau misalkan prosesnya itu adalah proses yang batil. Ada lagi? Gak ada ya? Oke, baik. Yuk lanjut. Silakan. Benar Ustaz. Perbedaan yang i'rab bermakna lafzi sama bermakna maknawi ini apa juga berlaku pada huruf ya Ustaz? Iya, berlaku juga pada huruf, betul. Berlaku juga pada huruf. Berlaku pada huruf. Contohnya kayak gimana Ustaz? Yang kemarin kita contohin, misalnya kalau misalkan kita kan ketika mengirab jaa zaidani, kita irabnya kan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif wan nun. Itu kalau misalnya kita mengatakan irab itu bermakna maknawi. Sedangkan irab itu bermakna lafzi, kita katakan fa'ilun marfu'un bil alif wan nun. Berlaku juga, sama aja gitu loh. Nggak ada bedanya. Maksudnya ini Ustaz, kayak yang huruf lam kayak gitu Ustaz. Kenapa dia? Itu nanti kalau misalkan di i'rab bermakna lafzi sama bermakna maknawi ada perbedaannya gitu. Nggak ada perbedaan. Karena yang menjadi mahal atau yang menjadi pembahasan i'rab itu hanya pada isim dan fi'il saja, sedangkan haruf itu enggak. Huruf itu enggak. Jadi dia enggak masuk ke dalam pembahasan kita karena huruf itu bukan topik pembahasan i'rab. Karena yang menjadi topik pembahasan i'rab adalah af'al dan juga asma. Huruf enggak masuk dia. Bagus pertanyaannya. Oke, ada lagi? Ya, afwan Ustaz. Saya tadinya tuh mikir apa ya kok ribet-ribet gitu ya di awal. Apa sih ini gitu? Kenapa? Ternyata ini mempelajari tentang teori. Mungkin kalau misalnya di ekonomi itu teori ekonomi kapitalis, sosialis, Islam, nah dipelajari dari teori dasarnya gitu ya. Ini juga seperti itu ya? Kurang lebih sama. Begitulah cara para ulama dalam dalam membahas keilmuan tuh kayak gitu kurang lebih. Kurang lebih begitu. Iya. Ada lagi pertanyaan yang lain. Makanya agak panjang untuk menjadi seorang ulama itu. Jadi tapi ketika kita tahu cara proses berpikirnya, insya Allah kita akan lebih cepat kok belajarnya. Karena kalau kita kebiasaan tidak pernah cara berpikir yang kita pelajari, kita akan sulit. Nih, udah? Ada lagi diskusi sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut. Itu tadi pembahasan kita di tentang i'rab lafzi. Sekarang i'rab takdiri. Oke, i'rab yang dikira-kira, kalau bahasa mudahnya itu i'rab yang dikira-kira itu terjadi perubahan di akhirnya. Makanya dinamakan i'rab takdiri. Nah, i'rab takdiri ini nanti punya 3 cabang. I'rab takdiri itu punya 3 cabang. Pertama adalah i'rab takdiri sebab ta'adzur. I'rab takdiri
sebab ta'adzur. Yang kedua, i'rab takdiri sebab as-siqal. Yang ketiga, i'rab takdiri sebabnya munasabah. Sebabnya munasabah. Baik. Ya. I'rab takdiri nanti punya 3 sebab. Kenapa dia ditakdirkan i'rabnya? Kenapakah dia dikira-kira itu ada i'rabnya? Ada perubahan akhir dari sebuah kalimatnya. Sebab pertama karena ta'adzur. Sebab kedua karena thiqal. Sebab ketiga karena al-munasabah. Munasabah pakai sin. Baik. Yuk, baca lagi Mbak Wahidah. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan. وإما مقدر نحو يخشى الفتى والقاضي وإعرابه يخشى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة أيضا على الألف منع من ظهورها التعذر والقاضي الواو حرف عطف والقاضي معطوف على الفتى وهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. Oke, baik. Barakallah. Oke, cukup dulu. Ini kita pembahasan yang kedua. Namanya al-i'rab at-takdiri. Al-i'rab at-takdiri. Apa itu i'rab takdiri? I'rab yang dikira-kira, i'rab atau perubahan yang dikira-kira terjadi di akhir dari sebuah kalimat yang tidak nampak ada harokat di belakangnya. Semisal kata fata, kan nggak nampak harokat akhirnya di belakang itu. Termasuk harokat qadhi juga. Kan nggak nampak dia perubahan akhirnya. Dia selalu dalam keadaan kosong. Tidak nampak harokatnya. Maka bagaimana cara kita menghukumi kalimat qadhi, kalimat fata, kalimat yakhsha yang nggak nampak ini harokatnya? Padahal kan harus selalu nampak. Nah, jawabannya itu semua adalah i'rab takdiri. Nah, ini adalah pembahasan kita. Dan i'rab takdiri adalah i'rab atau perubahan yang dikira-kira ada di akhir dari sebuah kalimat yang mana ketidaknampakannya itu tersebab ta'adzur, tersebab as-siqal, dan tersebab munasabah. Oke. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya adalah yaksha fi'lun mudhari'un marfu'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Afwan. Oke. Biddommatin muqaddaratin alal alifi. Jadi di sini adalah domah muqaddarah, ada domah muqaddarah atas alif. Ini namanya alif layyinah. Nih, alif layyinah, alif yang agak bengkong ini namanya alif layyinah. Mana amin zuhuriha, terhalang kemunculannya sebab apa? At-ta'adzur. Sebab at-ta'adzur. At-ta'adzur itu artinya apa? Artinya nggak mungkin kita mengatakan itu. Dan orang Arab tidak mungkin mengatakan itu. Kalau misalkan kita paksakan, ini sebagai contoh, kalau misalkan kita memaksakan, kita bacanya yakhshayu. Yakhshayu. Itu kalau kita paksakan. Tapi orang Arab itu nggak bisa mengucapkan itu. Yakhshayu itu nggak bisa. Maka mereka mengatakan yakhsha. Dan itu ta'adzur. Dan itu ta'adzur. Begitupun juga dengan kalimat fata.
Harusnya adalah fatayu. Tapi orang Arab tidak mengucapkan itu. Maka orang Arab mengatakan al-fata. Kenapa Ustadz? Sebab nggak dikatakan itu nggak bisa. Bagi orang Arab itu nggak mungkin diucapkan. Makanya ta'adzur. Jadi diucapkan fa'ilun marfu'un bidommatin muqaddaratin aido alal alifi mana amin zuhuriha. Dia itu domah di atas alif. Alifnya itu aslinya adalah ya. Dan tidak muncul mana amin zuhuriha. Terhalang kemunculannya sebab adanya ta'adzur. Dan kalimat al-qadi. Adapun kalimat al-qadi, qadiyu, bisa diucapkan, hanya saja berat. Bisa diucapkan, hanya saja berat. Makanya istilah untuk yang berat ini bukan menggunakan ta'adzur, tapi menggunakan as-siqal. Nah, jadi qadi yang ada ya-nya itu sikol. Sedangkan yang sama-sama bengkong juga ini, tapi nggak ada titik dua belakangnya, nggak titik dua di bawahnya itu disebut sebagai namanya at-ta'adzur. At-ta'adzur. Taib ya. Oke, sampai di sini ada diskusi mengenai tentang takdiri ini, i'rab takdiri. Cukup? Oke, yuk lanjut, Mbak Wahidah. Ustadz, Afwan, biasanya i'rab takdiri itu diisi maksur gitu ya Ustadz ya? Ya, diisi maksur, diisi i'rab takdir itu diisi maksur dan isi mankus. Mamkus. Ya Ustadz. Kalau maksur itu dia khusus untuk ta'adzur, dan kalau mankus khusus untuk fikol. Ada lagi? Enggak Ustadz. Berarti tadi yang mankus yang khusus sikol, kalau yang maksur tadi yang Ta'adzur. apa? Ta'adzur. Hmm. Enggak Ustadz. Oke, silakan dari yang lainnya kalau ada diskusi. Ustadz, ta'adzur itu apa, Ustadz? Ta'adzur itu kan udhron itu artinya dari kata permohonan maaf. Berarti ta'adzur itu kayak, coba cek bahasa Indonesia ya sebentar ya. Saya sulit untuk membahasakan. Kita cek kamus dulu, coba. Mustahil artinya. Mustahil. Jadi mustahil untuk muncul. Ta'adzur itu mustahil untuk muncul. Karena memang orang Arab tidak pernah mengucapkan itu, jadi mustahil untuk muncul. Ini bahasanya para nahwiyin. Bahasanya ulama-ulama nahwu. Baik, Ustadz. Cukup, Ustadz. Oke. Ada lagi yang lain? Ada? Kalau sikol apa Ustadz? Sikol Sikol kan berat. Berat. Berat itu Itu berarti beratnya itu berat di lisan. berat di lisan orang Arab kan? Iya, berat di lisan orang Arab. Dan kalau ta'adzur berarti mustahil di lisannya orang Arab keluar yang seperti itu. Tapi kalau ta'adzur kan tadi mustahil. Terus kalau sikol kan tadi berat. Berarti kemungkinan ada. Kalau sikol. Iya, kemungkinan ada. Ada yang mengucapkan. Ada yang mengucapkan. Kalau sikol. Ada. Ketika Tapi kalau ta'adzur kan ya udah gitu kan. Iya, nggak bisa, memang nggak bisa dia. Gitu. Sikol itu nanti ketika isim tersebut menjadi mansub. Qadiyah misalnya. Nah itu.
Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, lanjut Mbak Wahidah, silakan Mbak. ونحو لن أخشى الفتى وإعرابه لن حرف نفي ونسب واستقبال وأخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نسبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا والفتى مفعول به منصوب وعلامة نسبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. Bawahnya lagi, ntar. Oke, lanjut. Kelebihan ya? Wanahu marar Ya, terus. وأنه مررت بالقاضي وإعرابه مررت فعل وفاعل وبالقاضي جار ومجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقال ونحو يدعو زيد وإعرابه يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقال وزيد فاعل مرفوع بضمة مقدرة ونحو يرمي زيد وإعرابه يرمي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقال وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. Baik, barakallah. Oke, cukup. Nah, ini adalah contoh Ustadz, kedua. Ustadz, Ya. saya tanya lagi ya Ustadz tadi. Itu yang tadi kan yang yakhsya, kata yakhsya itu mu'tal akhir ya kan Ustadz? Mu'tal akhir, betul. Mu'tal akhir. Dan dia nakis alif lainah gitu ya Ustadz? Atau saya salah? Dia nakis, betul. Nakis. Nakisnya nakis ya'i dia. Oh, iya, iya. Udah Ustadz. Syukran Ustadz. Oke, baik, apa. Nah, dikatakan di sini ya, lan akhsya al-fata. Ini contoh lagi, lan harfun nafkin. Jadi dia itu harfun nafin itu artinya dia huruf ini lan di sini menafikan kejadiannya. Harfun nafin berarti menafikan kejadiannya. Di saat yang sama dia nasbin, harfun nasbin, artinya dia menasobkan kalimat setelahnya. Wastikbalin, artinya ini khusus merubah waktunya. Merubah waktunya menjadi waktu istiqbal. Menafikan kejadiannya, menasobkan hurufnya dan harokatnya, mengubah waktunya menjadi waktu yang akan datang. Ini yang disebut sebagai namanya lan. Menafikan kejadiannya, menasobkan lafaznya atau hurufnya, dan mengubah waktunya menjadi waktu yang akan datang. Jadi di waktu yang akan datang, kan fi'il mudhari itu kan ihtimal. Ada kemungkinan dia itu sekarang dan yang akan datang. Nah, ketika kita katakan lan akhsya, berarti kejadiannya itu di masa depan. Jadi penafiannya, penegasiannya, tidak dilakukannya kejadian itu terjadi di masa depan. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh yang ta'adzur. Jadi nggak mungkin lan akhsyayu al-fataya. Nah, itu nggak mungkin dia. Nggak mungkin. Kenapa? Karena itu mustahil orang Arab bilang seperti itu. Lan akhsyaya al-fataya. Nah, itu nggak mungkin. Yang benar adalah yang mungkin bagi orang Arab adalah lan akhsya al-fata.
Sedangkan marartu bil qadi itu bisa, tapi dia sikol, dan qadi kan lagi-lagi sikol dia. Sikol sebenarnya bisa, al-qadiyi bisa, bisa. Tapi sikol bagi orang Arab, makanya al-qadi saja dia sukunkan. Marartu bil qadi, harusnya marartu bil qadiyi. Bisa tapi sikol. Oke. Nah, contohnya yad'u, harusnya yad'u Zaidun. Harusnya yad'u. Tetapi karena itu sikol bagi orang Arab, nggak mungkin orang Arab, atau afan, berat bagi orang Arab untuk mengucapkan yad'u. Makanya di sini sikol. Oke, yad'u apa yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammah muqaddaru al-waw mana'a min dhuhuriha at-thiqal. Jadi terhalang kemunculan, keberadaan dari dhammah yang ada pada waw sebab itu sulit, sukar, berat bagi orang Arab untuk mengucapkannya. Contoh berikutnya yarmiyi, harusnya yarmiyu. Yarmiyu, harusnya begitu. Tapi ini hanya bilang yarmi saja. Karena bagi orang Arab yarmiyu itu sukar dan berat. Pada akhirnya dikatakan yarmi Zaidu. Oke. Nah, untuk membedakan mana Ustadz, mana yakhsha, mana yarmi, mana yad'u, udah dilihat aja kalau misalkan fi'il mudhari, dilihat aja. Kalau misalkan dia bukan alif lainah, maka dia fiqol. Tapi kalau dia alif lainah, maka ta'adzur. Sama-sama nakis, sama-sama nakis. Tapi yang yakhsha itu dia alif dia. Pakai alif lainah dan itu ta'adzur. Tapi selain dari alif, maksudnya waw seperti yada'u atau ya seperti yarmi, maka dalam hal ini i'rabnya adalah as-siqal. I'rabnya adalah as-siqal. Ini kenapa ya? Oke. Sampai di sini ada diskusi? Oke, nggak ada. Oke. Yuk, lanjut. Ustaz, apa Ustaz? Tadi yang tadi lan itu berfungsi tadi untuk menafikan, menasabkan, sama merubah makna di masa yang akan datang gitu tadi. Betul. Menafikan. Ya, itu fungsi dari lan. Sama satu lagi Ustaz, tadi munasabah belum ya? Munasabah belum. Munasabah nanti nggak disebutin di sini. Munasabah nggak disebutin, nanti saya akan tambahkan, insya Allah di akhir. Ustadz, jadi kalau tadi lan itu begitu penjelasannya, fungsi lan itu, nah gimana cara kita mengartikan dengan tepat makna si lan akhsyal qadi tadi itu? Gimana artinya biar tepat gitu Ustadz, dengan fungsi si lan? Ya, saya tidak akan takut pada qadi. Oh gitu. Nah, makanya kalau yang Zamakhsyari itu lan itu ditakbid. Ditakbid itu seolah-olah pengen bilang kayak gini, saya tidak akan pernah takut sama qadi. Itu litakbid istilahnya. Istilahnya Zamakhsyari. Ya Ustadz, baik Ustadz. Baik. Yang lainnya ada diskusi nggak nih dari Mbak Nurul, Mbak Nia, Mbak Anissa, Bu Endah, Mbak Indi? Masih bisa ngikutin? Tapi kalau misalkan apa namanya nggak bisa ngikutin, apa namanya kasih tahu saya, ntar bisa jelasnya pelan-pelan. Insya Allah teman-teman yang lain juga paham kok. Insya Allah. Ya, oke. Ya, lanjut Mbak Wahidah. Wahadi kulluha
وهذه كلها تغيير فيها مقدر للتعذر على الألف لأنها لا تقبل الحركة وللثقل على الياء والواو لأنهما يقبلان الحركة لكنها ثقيلة عليهما Sakilatun. وأما ثقيلة ثقيلة عليهما Oke, baik. وأما نحو Cukup dulu, Pak. Nah, ini dikatakan di sini fahadhihi kulluhat taghyiru, semua perubahan fiha di dalam isim maupun fiil yang tadi disebutkan itu muqaddarun. Semuanya itu dikira-kira. Sebab li ta'adzur, sebab ta'adzur, sebab kemustahilan. Kemustahilannya di mana? Alal alif, ada di alif. Kenapa alif? Li'annaha la taqbalul harokata. Karena alif itu tidak pernah mungkin menerima harokat. Yang kedua, wali fikol. Jadi muqaddarahnya karena fikol. Alal ya'i wal waw. Kepada ya dan juga kepada waw. Kenapa? Li'annahuma. Karena waw dan ya yaqbalani. Mereka terima harokat. Hanya saja lakinnaha, hanya saja thaqilatun alaihima, hanya saja berat bagi mereka. Nah, berikutnya ini adalah contoh-contoh yang nampak, yang mana thaqilahnya itu lepas atau hilang. Nah, ini contoh berikutnya. Contoh di mana thaqilahnya itu lepas dari huruf ya dan huruf waw. Kapan waw dan ya itu harokatnya tidak sakilah? Ketika kedua huruf ini, yaitu ya dan waw, ketika berharokat fathah, maka dia menjadi khafifah, tidak menjadi sakilah. Oke, tafadhol, Mbak. وأما نحو لن أخشى القاضية وتظهر الفتحة على الياء وإعرابه لن أخشى ناصب ومنصوب والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا والقاضية مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة وكذلك لن أدعو زيدا ولن أرميه فإنها تظهر فيه وإعراب الأول لن أدعو ناصب ومنصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنا وزيدا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة ومثله لن أرميه وأرمي ومنصوب بلن وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنا والهاء مفعول به مبني على الضم في محل نصب lagi Ustaz. Lanjut. وإنها ظهرت الفتحة على الياء والواو في الاسم والفعل Likhifatiha. لخفتها بخلاف الضمة والكسرة فإنهما يقدران لاستقالهما Oke, ولا Taib, فرق cukup dulu. Cukup. Oke, Taib. Nih, sekarang kita ditunjukkan oleh musonif kitab tentang fikol itu akan hilang. Ketika kapan? Ketika waw dan ya itu berharokat fathah. Contoh, Syekh. Diberikan contoh. Lan akhsha al-qadiyah. Nah, di sini qadiyah kan dia menjadi maf'ulun bihi. Maf'ul bihi itu harokatnya menjadi objek. Objek berarti harokatnya adalah fathah. Maka dikatakan lan akhsha al-qadiyah. Nah, dikatakan di sini fatazharu al-fathatu alal ya. Munculnya fathah kepada ya. Sebab kenapa? Sebab qadiyah dia menjadi objek atau menjadi maf'ulun bihi.
Terus yang berikutnya yang kedua, lan ad'uwa Zaidan walan armiyahu. Di sini langsung contohnya langsung dua. Lan ad'uwa harusnya kan tadi kan katanya ad'u, yad'u, nggak mungkin yad'u ataupun yad'wi. Nggak mungkin. Di sini lan yad'uwa. Nah, di sini lan ad'uwa berarti dia menjadi fathah. Fathah karena apa? Karena waw itu ketika ketemu sama fathah itu jadi mudah, makanya dimunculkanlah fathahnya. Lan ad'uwa Zaidan walan armiyahu. Fa innaha tadhharu fih. Maksudnya di dalam keduanya ini fathahnya itu nampak. Nah, i'rabnya lan ad'uwa nasibun wa mansubun wa alamatun nasbihi al-fatha az-zahira wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Begitupun juga lan armiya. Nah, dikatakan di sini sebagai kesimpulan dan insya Allah kita akan lanjut di pekan depan tentang pembahasan bagaimana cara memfathahkan, bagaimana cara mentanwinkan isi maksur dan isi mankus insya Allah di pertemuan berikutnya. Dikatakan di sini sebagai kesimpulan dan kesimpulan atas musannif kitab dan kesimpulan penutup di pembahasan ini dikatakan wa innama dan sesungguhnya zaharatil fathatu nampaknya fathah itu alal ya'i wal waw atas ya dan juga waw fil ismi di dalam isim wal fi'li di dalam fi'il li khiffatiha sebab karena ringannya fathah tersebut. Jadi fathah itu harokat paling ringan. Bi khillafi dhammati wal kasroh. Ini berbeda dengan domah dan kasroh. Fa innahuma karena innahumanya ini kembali kepada ya dan waw ya. Karena sesungguhnya ya dan waw itu yuqaddirani, oke, itu ditakdirkan dengan ditakdirkan keduanya dengan domah dan juga kasroh lifiqolihima karena beratnya harokat domah dan harokatnya kasroh. Atau yang kedua, atau bisa jadi humanya ini kembali kepada domah dan kasroh. Berarti pengen dikatakan begini, fa innal kasrota wad domah yuqaddar. Oh ya, afwan, saya yang salah. Jadi humanya ini kembali kepada domah dan kasroh. Fa inna huma karena domah dan kasroh yuqaddaroni ditakdirkan dikira-kira. Kenapa dia dikira-kira? Lifiqolihima karena harokat keduanya itu harokat yang berat. Nah, ini adalah kesimpulan dari pembahasan kita pada syarah tentang i'rab takdiri dan i'rab takdiri dan i'rab lafzi. Oke, sebelum ditutup, tafadhol kalau ada pertanyaan. Nah, Ustaz Afan, berarti yang munasabah dibahas besok. insya Allah setelah ini, insya Allah. Besok ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Insya Allah kita pelan-pelan begini tidak mengapa ya. Pelan-pelan. Yang penting kita bisa faham, kita bisa maksud, dan insya Allah semoga apa yang diinginkan oleh musannif kitab bisa kita itqon dalam mengi'rab dan memahami i'rab bisa tercapai. Ada lagi? Cukup? Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu li wa lakum.
Kurang lebihnya mohon maaf dan saya mohon ampun. Kita tutup dengan surah Al-Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai pesan penutup, jangan malu kalau mau tanya, silakan tanya aja. Mau via chat juga tafadol, silakan ditanya via chat. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan jawab, saya akan jawab pertanyaan secara cepat. Kalau misalkan ditunda berarti mungkin saya harus murojaah dulu atau saya harus ngerujuk dulu jawaban saya. Atau mungkin saya lagi ada hal-hal yang lain yang dikerjakan. Tapi yang pasti jangan malu untuk bertanya. Terus yang kedua, kalau bisa di murojaah terus. Bersabar, kuncinya ilmu hanya di sabar. Sabar dan juga serius. Insya Allah, semoga Allah langsung cepat bukakan pintu pemahaman ke kita. Itu saja. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.